Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siapkah kalian untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Mari untuk ketua kelas silahkan maju ke depan untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan presentasi terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, Mbak Nana hadir? Hadir. Mas Fian hadir? Hadir. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Masih ingatkah kalian pada pertemuan sebelumnya itu kita membahas mengenai apa? Ya, silakan Mas Fian. Betul sekali, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai berat dan panjang. Nah, di dalam berat dan panjang itu kita mempelajari berapa berat 1 kilo ke dalam gram, kemudian berapa panjang 1 meter ke dalam sentimeter, dan sebagainya. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin kalian melihat sekitar kelas kalian, dinding kelas kalian. Nah, kira-kira ada benda apa saja ya anak-anak? Iya betul, kita bisa melihat ada penggaris, kemudian ada papan tulis, kemudian ada jam dinding, kemudian ada figura, dan masih banyak lagi. Nah, ada yang tahu tidak sih barang-barang tersebut dinamakan apa? Siapa yang tahu? Iya, silakan Mas Ali. Ya, betul sekali. Benda-benda tersebut dinamakan bangun datar. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih, ada yang tahu tidak bangun datar itu apa ya? Ya, silakan Mas Ali. Betul sekali. Bangun datar itu adalah bidang rata yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau melengkung. Wah, Mas Ali ini ternyata tadi malam sudah membaca buku ya. Jadi sudah tahu ya bangun datar itu apa? Boleh tepuk tangannya anak-anak untuk Mas Ali? Ya, baik. Tadi kita sudah melihat sekitar dan kita sudah mengetahui apa itu bangun datar. Nah, sekarang berarti kita sudah tahu ya anak-anak, kita hari ini akan mempelajari apa? Betul sekali, kita hari ini akan mempelajari bangun datar dengan materi pokoknya yaitu bangun segi banyak, beraturan, dan tidak beraturan. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu membedakan antara bangun segi banyak beraturan dengan segi banyak tidak beraturan, dan siswa mampu mengetahui nama-nama dari bangun segi banyak beraturan beserta jumlah sisinya. Baik, sekarang Ibu meminta kalian untuk mencoba perhatikan gambar yang ada di buku siswa. Itu di gambar pertama, di situ ada gambar apa saja anak-anak? Ya, betul sekali. Di situ ada tulisan Welcome to our classroom, kemudian ada gambar jadwal piket, kemudian ada gambar penggaris. Nah, coba kalian tulis bentuk apa saja nih yang ada pada gambar itu. Ada yang mau jawab? Ya, silakan Mas Andi. Ya, betul sekali. Di situ ada gambar pita. Welcome to our class itu bentuknya pita, kemudian jadwal kelas itu bentuknya kertas yang melengkung-melengkung gitu ya anak-anak, kemudian penggaris dengan setengah lingkaran. Nah, sekarang kita coba perhatikan untuk gambar yang kedua. Di situ ada gambar apa saja? Ya, ada gambar penggaris, kemudian peta Indonesia, dan ada buku beserta meja. Nah, ada yang tahu tidak nih bentuk apa saja yang terdapat pada gambar tersebut? Kira-kira apa ya anak-anak? Iya, silakan Mbak Dina. Ya, betul sekali, bentuknya itu ada persegi panjang, kemudian ada penggaris dengan bentuk segitiga, dan ada penggaris dengan bentuk persegi panjang. Baik, selanjutnya Ibu meminta kalian untuk terlebih dahulu membaca materi tentang bangun segi banyak yang terdapat pada buku siswa kalian. Kemudian nanti kita bahas bersama-sama ya anak-anak. Sudah selesai anak-anak membacanya?
Baik, kita akan bahas bersama-sama terlebih dahulu. Nah, jadi bangun segi banyak itu apa sih anak-anak? Ada yang ingin jawab? Ya, silakan Mbak Dina. Bangun segi banyak itu adalah bangun datar yang tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Nah, Ibu di sini sudah memiliki beberapa bentuk. Oke, sekarang Ibu akan tanya ya, kalau yang melengkung ini, bulan ini, apakah dia termasuk bangun segi banyak? Bukan. Kenapa? Karena dia tidak ada ruas garisnya, dia tidak ada pembatasnya, karena dia melengkung. Gitu ya anak-anak. Kemudian yang kedua nih, ada seperti gelombang. Nah, apakah ini termasuk bangun ruang segi banyak? Bukan juga, Bu, karena ini juga tidak ada pembatas garisnya. Dia hanya melengkung-melengkung. Ya, betul sekali. Nah, kalau ini seperti tanda panah ya anak-anak. Nah, ini apakah termasuk bangun segi banyak? Ya, betul sekali. Ini termasuk bangun segi banyak karena dia dibatasi oleh beberapa garis. Ada di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Selanjutnya ini seperti bentuknya awan. Nah, apakah awan ini termasuk bangun segi banyak? Bukan, karena dia tidak ada pembatas ruas garisnya. Dia hanya melengkung-melengkung begini. Kalau ini, apakah ini termasuk bangun segi banyak? Iya, Bu, betul sekali anak-anak. Ini termasuk bangun segi banyak karena dia dibatasi oleh ruas-ruas garis. Dan terakhir, kalau ini apakah termasuk bangun datar segi banyak? Ya, betul sekali. Ini termasuk bangun segi banyak karena dia terdapat ruas garisnya. Dia dibatasi oleh ruas-ruas garis. Baik, sudah paham ya anak-anak mana yang termasuk bangun segi banyak? Mana yang termasuk bangun segi banyak dan tidak termasuk segi banyak? Oke, sekarang Ibu akan bertanya. Apa saja sih macam-macam bangun segi banyak? Tadi kalian sudah membacanya kan? Ya, bangun segi banyak itu ada dua macam. Yang pertama, bangun segi banyak beraturan, dan yang kedua, bangun segi banyak tidak beraturan. Nah, perbedaannya kira-kira apa ya anak-anak? Ada yang mau menjawab? Ya, Mbak Laila silakan. Ya, betul sekali Mbak Laila. Perbedaannya, kalau bangun segi banyak beraturan itu dia memiliki sudut, kemudian sisi itu sama panjang dan sama besar. Kalau bangun segi banyak tidak beraturan itu panjangnya, kemudian sisinya, sudutnya itu tidak sama besar. Nah, contoh dari bangun segi banyak beraturan yaitu ada segitiga sama kaki karena dia sama, sisinya sama, kemudian persegi, kemudian segi 6, kemudian ada segi 5 beraturan. Nah, kalau contoh dari segi banyak tidak beraturan ada apa? Ya, segitiga sama kaki, kemudian persegi panjang, kemudian trapesium, dan belah ketupat. Nah, itu tadi perbedaan dari segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, karena kalian sudah membaca materi tersebut, sekarang kalian mengerjakan tugas mengelompokkan mana yang termasuk segi banyak beraturan dan mana yang tidak termasuk segi banyak tidak beraturan. Nah, nanti kalau sudah selesai, silakan kalian kumpulkan ke meja Ibu ya. Baik, sudah selesai anak-anak? Silakan untuk mengumpulkan ke meja Ibu. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Silakan untuk maju ke depan, anak-anak untuk mengambil undiannya. Urut ya anak-anak. Sudah? Oke, baik. Silakan dibuka nomornya. Kemudian, silakan bergabung sesuai dengan nomornya masing-masing. Nomor 1 sesuai dengan nomornya, nomor 2 sesuai dengan nomor 2, nomor 3 sesuai dengan nomor 3, dan nomor 4 sesuai dengan nomor 4. Baik, sudah bergabung semua ya anak-anak? Silakan kalian mengerjakan tugas kelompok yang ada di buku ya. Itu mengenai menamai bangun segi banyak, kemudian mencari berapa sih jumlah sisinya dari bangun segi banyak beraturan tersebut. Nah, kalau sudah selesai, nanti silakan untuk dipresentasikan ya anak-anak.
Baik, sudah selesai anak-anak. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1, anak-anak. Kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, anak-anak, sudah semua ya anak-anak presentasinya. Baik anak-anak, sekarang kita bahas tadi pekerjaan diskusi kalian. Nah, yang pertama ini ada apa namanya anak-anak? Ya, betul sekali. Ini ada namanya segitiga sama kaki. Ya, tadi semuanya jawab benar ya. Segitiga sama kaki. Nah, kira-kira berapa sih jumlah sisinya? Jumlah sisinya ini ada 1, 2, dan 3. Ya, berarti ada 3 ya anak-anak. Kemudian gambar yang kedua, di sini ada persegi. Ya, sisinya dari persegi itu kira-kira berapa ya jumlahnya anak-anak? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4. Kemudian gambar selanjutnya di sini ada segi. Di sini ada segi 6. Nah, kira-kira sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul sekali, ada 6. Dan kemudian gambar yang terakhir di sini ada segi 5. Kira-kira kalau segi 5 beraturan itu sisinya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah paham ya anak-anak sampai sini? Baik. Kalau sudah paham, sekarang kalian mengerjakan tugas individu di halaman 8. Itu kalian kerjakan terlebih dahulu secara mandiri. Kemudian yang sudah selesai silakan untuk maju ke depan menjawab soalnya. Baik, sudah ada yang ingin menjawab nomor 1? Iya, Mbak Dina, silakan. Nomor 1 itu soalnya adalah berikan tanda centang untuk yang merupakan bangun segi banyak dan berikan tanda silang yang bukan segi banyak. Ya, betul sekali Mbak Dina. Untuk bangun segi banyak, ini hati ini apakah termasuk bangun segi banyak? Bukan, kita kasih silang. Kemudian apakah yang gambar bawah ini termasuk bangun segi banyak? Iya, betul sekali. Kemudian yang seperti pelangi ini apakah termasuk bangun segi banyak? Bukan, kita silang. Kemudian apakah yang ini termasuk bangun segi banyak? Iya, betul sekali. Baik, selanjutnya siapa yang ingin menjawab soal nomor 2? Ya, silakan Mas Ali. Oke, betul sekali Mas Ali. Ini nomor soal 2 itu kita disuruh untuk mengarsir mana sih bangun segi banyak yang bangun segi banyak beraturan. Nah, kita lihat ya anak-anak, apakah ini termasuk bangun segi banyak beraturan? Tidak. Jadi kita tidak mengarsir ya. Apakah yang bawah ini bangun segi banyak beraturan? Tidak juga. Apakah yang ini bangun segi banyak beraturan? Iya, betul sekali. Jadi kita arsir. Kemudian, apakah yang ini bangun segi banyak beraturan? Ya, betul sekali. Oke, udah paham ya anak-anak nomor 2? Baik anak-anak, ada yang ingin menjawab soal nomor 3? Betul sekali, soal nomor 3 itu kita disuruh untuk menggambar 4 segi banyak beraturan dan 4 segi banyak tidak beraturan. Siapa yang ingin menggambar untuk segi banyak beraturan? Iya, Mas Fian, silakan. Ya, betul sekali. Segi banyak beraturan itu ada segitiga sama kaki, kemudian ada persegi, kemudian ada segi 5, kemudian ada segi 6. Ya, kalau segi banyak tidak beraturan, ya Mbak Dina silakan. Ada segitiga sama kaki, kemudian ada persegi panjang, kemudian ada trapesium, dan ada belah ketupat. Ya, sudah paham ya anak-anak untuk bangun datar apa saja yang termasuk bangun segi banyak beraturan dan bangun segi banyak tidak beraturan. Baik, untuk soal nomor 4 nih, ada yang ingin menjawab? Silakan Mas Ali. Soal nomor 4 itu kita disuruh untuk
menggambar. Yang pertama ada bangun sisi banyak beraturan dengan 6 sisi, dan yang kedua ada bangun segi banyak beraturan dengan 3 sisi. Nah, untuk yang pertama, ya betul sekali Mas Ali. Yang pertama 6 sisi, berarti kita menggambar segi 6. Nah, untuk yang kedua itu ada 3 sisi. Kira-kira apa ya yang 3 sisi anak-anak? Ya, betul sekali, segitiga sama sisi. Ya. Oke, sudah paham ya anak-anak? Baik anak-anak, sudah selesai ya untuk mengerjakan tugas individunya? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Baik, jika tidak, apakah ada yang mau menyimpulkan pembelajaran apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Ya, silakan Mas Dimas. Ya, betul sekali Mas Dimas. Kita hari ini mempelajari mengenai apa itu bangun segi banyak, kemudian perbedaan dari segi banyak beraturan dan tidak beraturan, dan kita mengetahui nama-nama bangun segi banyak beraturan beserta jumlah sisinya. Sekarang Ibu akan memberikan reward terlebih dahulu untuk yang aktif. Selamat kepada Mas Ali, kemudian Mas Fian, Mbak Dina, dan Mas Dimas yang telah aktif hari ini. Ibu kasih bintang 1. Ini sebagai tambahan nilai kalian di papan reward depan. Nah, tepuk tangan untuk teman-teman yang mendapatkan reward. Nah, untuk teman-teman yang lain, jangan lupa untuk tetap aktif di dalam kelas agar mendapatkan nilai tambahan dari Ibu untuk ditempelkan di depan kelas. Baik, jangan lupa ya anak-anak untuk tetap berlatih di rumah masing-masing. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tanya ke Bu Guru atau teman-teman yang lain ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi mengenai apa? Materi mengenai luas bangun datar. Nah, bisa dipersiapkan dan dibaca terlebih dahulu ya anak-anak di rumah. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelas. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, tetap semangat ya anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.